Di mana kamar kita ini? Ya ampun. Oh, anak ini 8. Anak 8 saya di sini. Nih, siapa punya nih? Anak punya 1801. Oh, dekat sih Kak. 02. Ah, 03. Mana? Waduh, kita berdua di sindang. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kepada Ibu, saya Alio, saya Guru Kabupaten Brebes. Saya di Pokja Regulasi dan Tata Kelola SDM di Tengah. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya sedikit memberikan informasi, jadi beritahuan untuk pembukaan kita ada perubahan pembukaan dalam 1930. Jadi hari ini izin saya sedikit mengisi atau mengantar informasi kepada Bapak Ibu. Pada yang terhormat Pak Samsul, Bunda dan teman-teman panitia PTK, dan saya melihat di sini sudah hadir Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon izin saya sudah berdiri di depan karena saya hormati. Berikut sedikit saya sampaikan masalah data. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu hadir di sini untuk melaksanakan BIMTEK penyusunan tetap DFU yang Bapak dan Ibu ya. Jadi sedikit saya informasikan data bahwa di guru TK itu yang PNS-nya ini Bapak Ibu bisa melihat, kita fokus ke yang guru TK yang Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru PNS guru TK itu sertifikat yang sudah sertifikat pendidik itu sebanyak 19.453. Jadi banyak yang belum sertifikat sebanyak. Maka kembali lagi kita akan informasikan kepada Bapak dan Ibu konsepnya seperti apa, dan nanti Bapak dan Ibu bisa sedikit menambahkan informasinya kepada rekan sejawat. Karena kami masih melihat sasaran guru berat masih sedikit untuk guru TK. Jadi dengan adanya materi konsep dan implementasi guru TK ini, Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada rekan sejawat. Lanjut untuk suasana Bogor di sore hari menjelang maghrib. Mantap bro, mantap. Bogor ini kota hujan, jadi dia selalu aja hujan. Mana-mana ada gerimis gitu. Akan segera kita mulai. Dan untuk tertibnya acara pembukaan ini, saya mohon untuk tidak mengaktifkan telepon seluler masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa jabatan fungsional guru TK tahun 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Santi Anggaruni MPD. Yang kami hormati Kepala Kartika Bahasa yang dalam hal ini diwakili oleh BPKPM Kartika Bahasa, Bapak R. Samsul Arifin, Esos MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator Pokja di Dirjen PAUD dan Dimas. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber serta para peserta bimbingan teknis penyusunan BEPA Jabatan Fungsional Guru TK tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Direktur Guru PAUD dan Dinas Dijen DTK, Ibu Dr. Sandia Merukni, MED. Yang saya hormati Bapak Jajan Surahman serta Bapak yang di sebelah saya, Pak yang di dekat yang ada lupa. Serta saya hormati para narasumber yang hadir pada malam ini, dan saya banggakan peserta guru TK dan 32 provinsi, dikatakan guru-guru hebat yang ada di sini, yang hadir saat ini dari 200 yang hadir hampir 90%, yaitu 184. Mudah-mudahan bisa hadir semua, atau mungkin macet di jalan, jadi mohon maaf karena memang kondisinya dari Jakarta sampai ke sini itu kurang lebih 2 jam, itu pun kalau lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur tentunya kami panjatkan kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, serta salawat dan salam tertuang ke junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari sekian hampir 200 ribu ya Bu Direktur, saya lihat dari tadi saya tengok kakinya cuma nomor 101, kayaknya 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bu Kepala Pusat atau Kepala Pem4TK Bahasa, yang pada malam hari ini diwakili oleh sahabat saya Pak Samsul, yang terhormat Pak Anjang selaku Komandan, sama Pak Aryo, dan juga para narasumber yang sudah hadir di sini, dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ibunya 2 kali, bapaknya sekali aja ya, gitu. Karena bapaknya cuma sedikit. Jadi ibu-ibu dan bapak yang sudah hadir di ruangan ini, ya pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur ya kepada Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan. Nikmat sehat itu luar biasa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu yang banyak guru TK, PNS. Bapak Ibu yang PNS? Tentu nggak ada ya. PNS yang memang sekarang mau meningkatkan karir. Peningkatan karir itu Bapak Ibu dibuktikan dengan apa? Dengan Bapak Ibu harus mengumpulkan angka kredit. Ya, jadi ini kebaikan Pak Anjang dengan Pak Aryo, Bapak Ibu bisa hadir di sini, dan juga kebaikan dari Pak Samsul dengan tim dan Kepala Pem4TK yang sudah menyiapkan anggaran Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa hadir secara luring, ya, secara tatap muka pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sebagai guru TK atau sebagai guru ASN, ASN ini sekarang ada 2 ya. ASN itu apa Bapak Ibu? Aparatur sipil negara. Ya, aparatur sipil negaranya ada 2 macam sekarang ini. Ada PNS, ya, pegawai negeri sipil. Ada P3K. Ya. P3K ini kemarin baru saja kita seleksi lumayan cukup banyak, termasuk juga guru-guru yang mengajar di TK. Nah, ini yang sekarang Bapak Ibu selama ini hadapi dengan bagaimana Bapak Ibu untuk menyusun angka kredit, ya.
kemudian menyiapkan segala sesuatu secara administrasi untuk menjadi sebuah angka kredit yang sudah nantinya akan diperiksa oleh para asesor ya, oleh para penilai angka kredit. Nah itu semua yang Bapak Ibu siapkan. Nah kami akan menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan bagaimana caranya Bapak Ibu kreativitasnya itu ditulis, divideokan. Karena kalau nggak divideokan kami susah akan melihatnya. Akan lebih mudah videonya, kemudian kami lihat, itu kami nilai. Ya, banyak Bapak kreativitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Itulah sebetulnya ide dari karya tulis Bapak Ibu semuanya. Nggak sulit kan? Nah, saat ini di ruangan ini sampai dengan 5 hari ke depan pasti nggak sulit. Karena Bapak Ibu akan didampingi oleh para narasumber nantinya, gitu ya. Paling tidak secara garis besarnya gitu. Karena ini bukan untuk penulisan diklat untuk karya tulis dunia, tetapi diklat untuk bagaimana menyusun Bapak Ibu untuk dipakai untuk nanti angka kredit Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa naik pangkat, naik jenjang jabatan. Jabatan ibu-ibu ada di jabatan fungsional guru mulai dari pertama. Ada yang dari guru pertama? Guru muda? Ada guru muda? Guru madya? Ada yang guru utama nggak sekarang? Tentu nggak ada ya, karena di ujung ya. Dari madya untuk naik ke utama itu biasanya kendalanya di karya tulis. Kan, nah itu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan dijelaskan dan kebudayaan riset dan teknologi terkait dengan pengembangan untuk sekolah ke depan. Ya. Ada kita sudah memiliki kebijakan terkait dengan guru penggerak. Ada yang sudah daftar menjadi guru penggerak. 1, 2, banyak. Sudah lulus. Sebentar yang ikut dulu guru penggerak siapa? Yang ikut ya. Untung ada banyak guru penggerak. Angkat tinggi yang ikut guru penggerak. Ini luar biasa. Sudah. Sekarang saya tanya lagi, yang sudah lulus angkatan 1. Yang sudah lulus angkatan 1. Luar biasa. Selamat kepada ibu bapak yang sudah lulus angkatan 1, yang sudah menjadi guru penggerak. Yang sedang ikut angkatan kedua siapa? Lulus nggak ya? Bagus, harap senang nih. Kapan diumumkan? Insya Allah lusa ya? Iya. Lusa hari ibu ya? Iya, hari ibu. Iya. Deg-degan nggak? Ya saya berdoa semuanya lulus ya. Yang sudah mendaftar angkatan 3. Angkatan 3, 4, 5. 5 masih belum peraturan menteri yang akan diganti atau disempurnakan, yaitu peraturan menteri terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ada yang sudah pernah ikut CKS, calon kepala sekolah ya. Atau ada yang sudah jadi kepala sekolah? Sampai yang sudah jadi kepala sekolah? Banyak ya. Jadi guru-guru penggerak yang belum menjadi kepala sekolah ini punya kesempatan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Punya kesempatan ya, punya SIM, punya SIM ya, surat izin
menjadi kepala sekolah? Punya sih. Nah, yang mengangkat siapa? Nah, jangan tanya saya yang mengangkat siapa, bukan pusat tentunya. Yang mengangkat adalah kepala daerah masing-masing ya. Kepala daerah masing-masing. Nah, ini tergantung dari mana yang tempat yang kosong. Kalau ada yang kosong, baru nanti Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat guru penggerak ini dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Selain itu juga Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat calon kepala sekolah kemarin BPCKS atau cakep, itu juga punya kesempatan yang sama dengan guru penggerak untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Itu. Nah, itu jadi kenapa Bapak Ibu kita membuat kebijakan guru penggerak? Yang pertama kita sudah lihat ada perubahan mindset ya untuk perkembangan pendidikan. Banyak teori-teori yang sudah kita lihat sekarang ya, banyak perubahan-perubahan. Lalu kenapa juga guru penggerak? Kenapa juga jadi kepala sekolah yang akan dilakukan transformasi gitu ya? Karena Bapak Ibu, kepemimpinan pembelajaran di sekolah itu yang sangat menentukan keberhasilan sekolah. Yang sangat menentukan itu Bapak Ibu di kepala sekolah. Gurunya mau dilatih apapun, akan mengubah apapun di sekolah, kalau kepala sekolah tidak setuju nggak jadi itu. Betul? Betul sekali. Jadi yang harus diubah itu adalah mindsetnya kepala sekolah. Itu. Sekali kepala sekolah kita lakukan pendidikan, dilakukan perubahan mindset seperti yang telah dilakukan di guru penggerak ini, maka itu nanti akan berdampak kepada perubahan manajerial atau perubahan program di sekolah itu, dan akan mengajak gurunya untuk bersama-sama melakukan perubahan di sekolah. Ya, jadi lebih cepat. Jumlah sekolahnya ini sekarang sekitar 400.000. Jumlah gurunya 3 juta. Ya, kalau kita latih guru 3 juta, 40 tahun nggak selesai. Nah, kalau kita latih kepala sekolah, kita upayakan dari pertama sebelum jadi kepala sekolah dilatih menjadi guru penggerak, itu nanti akan dengan sendirinya guru-guru penggerak atau kepala sekolah yang sudah lulus guru penggerak itu akan mengembangkan diri dan mengembangkan sekolahnya termasuk gurunya. Ya, itu harapan kami. Mudah-mudahan ini juga sudah terjadi, sudah terbiasa dengan pendidikan Bapak Ibu selama 9 bulan. Saya juga di sini. Yang pesan kami, Bapak Ibu punya HP kan? Coba angkat HP Bapak Ibu. Angkat HP Bapak Ibu, angkat. Dibuka coba, punya IG nggak? Punya nggak? Ada. IG-nya. Keluarga juga tidak khawatir dengan Bapak Ibu selama di sini. Boleh keluar, tidak dilarang, tetapi ingat ini Bapak Ibu dalam rangka BIMTEK. Ya, nanti akan ada catatan-catatan penting dari panitia kalau Bapak Ibu nggak tepat hadir, nggak tepat waktu hadir, dan juga mungkin bolos yang tanpa alasan gitu ya. Nah, itu nanti akan ada catatan-catatan dari panitia. Sudah pre-test tadi Bapak Ibu? Sudah. Nah, nanti akan ada post-test. Ya. Itu Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti BIMTEK. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan BIMTEK ini dengan sebaik-baiknya, dan ini adalah karir Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan BIMTEK penyusunan BIMPAK Jabatan Pimpinan Guru TK tahun 2021 ini. Kita buka secara resmi dengan baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan salam yang akan naik dari golongan 4B ke 4C, 4C ke 4D, atau mungkin ke 4E, tapi nampaknya memang tujuan mereka belum ada. Walaupun berkas itu diserahkan kepada LPMP, dapur pengolahan itu ada di pada kami. Ya, jadi pada waktunya Bapak Ibu akan berhubungan dengan, akan berkomunikasi dengan kami. Jadi tidak rugilah kalau kenal dengan Pak Ajeng yang ganteng ini. Kata istri saya begitu ganteng. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saya ingin menjelaskan dulu lagi pada di sini. Bapak Ibu adalah guru TK. Guru itu adalah jabatan fungsional. Ya, Bapak Ibu, disadari ataupun tidak disadari, Bapak Ibu saat ini adalah pemangku jabatan fungsional guru, dan kebetulan gurunya adalah guru TK. Ibu adalah PNS, ya, ibu adalah PNS, dan PNS-nya adalah pemangku jabatan fungsional. Di jabatan fungsional ada kewajiban-kewajiban yang berbeda jauh dengan tenaga struktural. Ini yang belum dipahami, yang banyak belum dipahami oleh para guru. Asik bekerja, asik mendidik, tapi lupa dengan karir pribadinya. Gitu kan ya? Nah, kalau di mata Permenpan, ibu bekerja, tetapi tidak mengumpulkan bukti fisik, ya, sebagai persyaratan untuk naik pangkat, maka Bapak Ibu dikatakan tidak bekerja. Ini perlu dicatat nih. Ibu bekerja, betul bekerja, tapi ibu tidak mengadministrasikan hasil pekerjaan Bapak Ibu, tidak mengadministrasikan Bapak Ibu, maka justru di guru TK inilah yang fundamental. Salah didik di pendidikan anak usia dini, maka salah kita membangun fondasi. Ya Bu ya, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensyaratkan kriteria tertentu untuk duduk menjadi guru TK. Walaupun kita ini guru TK terkadang dalam regulasi masih termarginalkan. Itu loh Bu, karena jumlah kita nggak terlalu banyak guru TK ini seluruh Indonesia dibandingkan dengan guru keseluruhan 3 juta orang. Gitu ya. Ini pasal jabatan fungsional guru TK. Kemudian dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan. Di guru TK Bapak Ibu, jenjang terendah itu Bogor di pagi hari ini. Ini cicat. Ini dingin. Nanti dia ke kartu dibawa terbang. Gitu ya Bu ya. Nah, ini dia. Ini saya bersama dengan kepala-kepala sekolah di binaan saya. Materi kita pagi ini adalah tentang jabatan fungsional guru. Kita mau bahas supaya nanti ibu-ibu jelas tugas dan wewenang tanggung jawabnya ya. Ini saya, ini foto ini saat lagi minta sekolah penggerak, saya komite penggerak. Saya namanya Faida Delta, ya Bu ya. Pangkat NIK saya 1959 01 31 198 01 201. Berarti 59 umur saya, kita mau jadi Raja Wali. Yes, janji ya. Nanti kelompok 4 saya tanya-tanya itu nanti. Sudah sampai mana Bu? Sudah siap naik pangkat? Sudah terbang tinggi atau masih di atas pohon kelapa? Yuk, ini dia kegiatan-kegiatan kita. Sudah biasa ada pembelajaran? Sudah ya? Kegiatan pembelajaran narasumber yang akan membawakan materi tentang tugas pokok guru. Izinkan sebelum materi ini disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Fatur Rahman,
saya bertugas untuk mengantarkan beliau untuk sampai ke gerbang pemaparan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau tentang tugas pokok guru sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2009 di bab 3 pasal 6 ya Pak, tentang tugas pokok guru itu ada 5, apa saja nanti beliau yang akan menjelaskan. Kemudian juga diatur di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Secara rinci nanti beliau akan menjabarkan agar 5 tugas pokok tadi yang terinci menjadi 15 rincian tugas bagi seorang guru akan dipahami oleh ibu-ibu semuanya, dan diharapkan setelah pulang dari sini pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Permendikbud tadi dan diarsipkan sehingga pada saatnya ibu-ibu untuk dapat naik tingkat, naik pangkat dan naik jenjang tidak akan datang ke tempat perusahaan ekonomi kreatif, betul Pak? Perusahaan ekonomi kreatif yaitu guru-guru yang senior atau orang-orang di luar guru yang kerjanya itu untuk mengantarkan teman-teman bisa naik pangkat, itu ekonomi kreatif. Kalau dikatakan broker terlalu elegan sekali. Begitu ibu-ibu semuanya, untuk meningkat waktu, setelah ini saya keluar Pak. Setelah ini saya keluar, nanti kalau akan ada waktu diskusi nanti saya masuk lagi. Ini kan saya ibaratnya seperti kalau di karikatur itu adalah tim bayangan Pak, keluar dan ketika ada makanan kita masuk. Penyiapan itulah yang disebut inklusi. Ya bisa dibayangkan ya, ibu-ibu ya. Kalau aktivitasnya apa ya, pelatihan, ya kemudian program-program yang lain. Intinya adalah menyiapkan mereka, ya. Gugus di sekolah karena bentuknya bisa in on gitu ya. Ibu tahu ya in on ya. Seperti laksar ya? Apa? Laksar, laksar untuk CPNS. Iya, tapi itu kan diklasar, tapi ada diklat sifatnya in on in yang fungsinya untuk menyiapkan dia menjadi guru. Namanya program inklusi. Oke. Fasilitatornya ada, terlibat dalam instruktur ada, ya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya apa sih itu? Jadi guru penggerak itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Pemimpin pembelajaran yang seperti apa? Reflektif, kolaboratif. Iya, luar biasa, sudah lulus ya Ibu ya. Iya, jadi benar-benar dari keinginan sendiri kan, semua keinginan sendiri, melamar sendiri, ya, belajar sendiri, usaha sendiri secara daring pula belajarnya kan. Hanya pengajar pendamping praktiknya berapa kali ketemu di sekolah? 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang ibu-ibu yang saya hormati pada sesi yang kedua ya. Pada pagi hari ini mudah-mudahan tambah semangat karena bapaknya nggak ada, ibu-ibunya ini di sini kan yang sudah diundang ini sudah terpilih ya. Dari 200 dari sekian ribu kemarin Pak Aja 16.000 guru TK PNS seluruh Indonesia yang diundang hanya 200 kan sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Sambil lagi makan nggak apa-apa, kita sambil managing terus sambil minum ngeteh, ada yang ngopi karena saya lihat tadi sudah ada yang sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya. Walaupun sebagian sudah ditengok kebun raya. Wah, rugi 2 hari lagi loh. Oh padat, oh materinya padat Prof. Pagi-pagi ibu-ibu jam 5, nah jalan pakai training, jalan pagi, tapi jangan sampai ke istana presiden ya, jangan sampai ke pintunya, karena situ biasanya Pak Jokowi keluar tuh jam 6 kurang 10 udah keluar, jadi kita sekitar kebun raya saja kita jalan di situ. Nah, terus udara Bogor jangan di hotel terus ya.
mumpung gitu ya, mumpung kita ada di Bogor nih, mudah-mudahan kalian. Baik, kita mulai ya, ibu-ibu yang saya hormati, Prof. saya hormati. Pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Dr. Mustaji dari Universitas Negeri Surabaya, dan akan memberikan materi tentang tugas pengembangan profesi jabatan fungsional guru. Dirasa sangat berat, Prof. Tugas pengembangan profesi, betul nggak? Dimulainya dari mana nih, gitu kan? Kalau kita menulis, padahal kan sehari-hari ibu-ibu sudah berkutat dengan tulisan, dengan pekerjaan. Jadi sebenarnya jabatan fungsional ini adalah apa yang kita kerjakan ditulis, apa yang ditulis kita kerjakan. Coba kalau setiap hari kita lakukan itu kan kita bisa mengolah dan memilih mana yang pengalaman sehari-hari, mana yang tugas belajar, mana yang istilahnya jalan-jalan saja, itu bisa kita lihat. Jadi kita biasakan Bapak dan Ibu menulis agenda harian setiap hari itu sangat memudahkan kita. Bukan begitu ya Prof ya? Mungkin untuk lebih lanjut perkenalan dari Prof. Mustaji langsung, dan waktu kami serahkan kepada Prof. Kami silakan Prof. Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Yanti. Saya Mustaji sehari-hari sebagai Ketua Program Studi S3 Teknologi Pendidikan Pascasarjana Unesa Surabaya. Memfasilitasi seperti ini sudah sejak tahun 2000-an mungkin ya. Jadi yang training melatih teman-teman guru termasuk tim penilai daerah. Tim penilai daerah, karena tim penilai nasional kan ya saya, Prof. Hari, kemudian Prof. Marhen, kemudian Aan Komaria, sama dulu ya, tapi sekarang ada satu yang sudah kabundut, Pak Hari, Prof. Hari yang dari UNJ karena COVID itu, sehingga tinggal beberapa saja gitu. Saya, Prof. Aan, Pak Rahmat, Pak Bu Marhen, Prof. Marhen yang mungkin sebelah ini, Prof. Marhen dari UNES Semarang. Kenapa Bu? Belum ada penggantinya. Ini kan penilai nasional ya, biasanya menilai berkasnya Bapak Ibu yang mau golongan ke 4B, 4C, 4D, 4E. Itu biasanya kesana yang mungkin penilai nasional. Saya ini Mustaji, mungkin ada yang dari Jawa Timur, adakah sini? Dari mana Bu? Dari Malang. Oh, Malang, tetangga sendiri ya. Ini saya sering menguji di UAN Malang karena alumni S3 TP Malang. Sudah ada yang 4E di sini? Masya Allah. Belum. Kalau sudah 4E sudah nggak di sini. Iya. Saya yakin yang diundang ke sini teman-teman yang mendapatkan hambatan untuk kenaikan pangkat, insya Allah hari ini bertemu saya untuk membantu ibu-ibu semua. Yang membantu kemarin sudah banyak yang saya lepas untuk ke 4B, 4C. Karena dalam suatu forum ilmiah maka bisa digunakan untuk angka kredit. Yang kedua, ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan penelitian. Umumnya adalah penelitian PTK, atau teman-teman membuat karya publikasi ilmiah dalam bentuk tinjauan ilmiah, atau tulisan ilmiah populer, atau artikel ilmiah, atau buku. Kalau dibuat ya buku pelajaran untuk anak usia dini. Jadi kebetulan saya juga mengelola TK Mutiara di Taman Perumahan Padang Jadi. Apakah dalam bentuk modul diklat, apakah buku dalam bidang pendidikan, apakah bentuknya karya terjemahan, apakah bentuknya pedoman, buku pedoman guru. Jadi 10 ini yang akan kita bicarakan sampai jam 14.40 nanti. Adalah oke, ini sebelum masuk ketentuannya adalah ini. Jika tadi ibu itu membuat dari 3B ke 3C, berarti mau membuat apa saja bisa tadi. Apa dari 10 tadi bisa. Mau karya penelitian boleh, mau presentasi boleh,
yang dibutuhkan hanya 4, kecil 4. Ibu dari 4B mau ke 4C butuh berapa angka kreditnya, Bu? Berapa? Baca di sini. Hitungan itu kan sesuatu yang sederhana toh. Lihat di layar berapa, Bu? Itu loh, dari 4B ke 4C. Angka kredit yang dibutuhkan untuk publikasi ilmiah berapa? Oke, hanya 12, nggak sampai 700 ini. Nah, sederhana toh, hanya 12, tidak perlu 700. 12. Nah, 12 itu, oke, Ibu sekarang terakhir tahun berapa? SK tahun 4B-nya? 2013. Sudah berapa tahun ini enggak angkat ini? Berapa, Bu? 20 tahun. Ya, ini kan berapa? Oke, ini penampakan hotel kita di malam hari. Kita mau jalan-jalan dulu ya, hari terakhir. Dadah, bagaimana perasaan Anda? Senang? Wow, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, luar biasa. Bagaimana Diana? I'm happy. I'm happy. Full happy-nya banget sekali, apalagi Dua. Oke. Dan di situ kita mau jalan-jalan di kota Bogor, kota hujan ini. Nah, menikmati Bogor di malam hari, dingin sekali. Dingin. Nah, di situ bagus sekali. Bagus di situ.